What's up guys, welcome back to my YouTube channel again, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.6 setelah 1 minggu di update. Nah, ada beberapa dari teman-teman juga yang menginformasikan kalau iOS 15.6 begini begitu, tapi ada yang bilang aman, santai, segala macem. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, kita bahas aja di video ini, oke? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, iOS 15.6 setelah 1 minggu diupdate. Hari ini tepatnya sudah lebih dari 1 minggu bahkan. iOS 15.6 ini diupdate dan di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue. Dan di sini gue akan bicara langsung aja respon dari temen-temen yang menginformasikan terkait iOS 15.6 selama sudah diupdate kayak gitu. Oke, kita langsung aja karena sebelumnya beberapa hari lalu gue share respon di Instagram. Jadi buat lo semua yang belum follow Instagram gue, silahkan follow dulu. Nah, di sini gue share seperti ini. Udah 1 minggu update ya. Dan gue bikin stiker respon seperti ini, maka teman-teman follower langsung menginformasikan keluhan atau tidak sama sekali dan lain sebagainya. Nah, untuk responnya di sini juga lumayan ya. Di sini ada responnya, mungkin nggak semuanya gue bacain ya. Di sini ada yang bilang agak kurang karena ngebug, tidak ada keluhan, lancar-lancar aja, cepet panas kalau main game. Wah, ini sih aneh. Ini namanya main game ya pasti panas. Ya kayak gitu. Jadi di sini juga ada nih dari Rizky SPTRR. Aku nggak sih bang, tapi katanya yang lagi viral di iPhone XR Instastory-nya kameranya gepeng. Oh, itu kayaknya bukan dari iOS-nya, itu dari akun IG Instagram-nya yang bug. Karena beberapa minggu lalu kita juga sempat bahas di Instagram, atau di Instagram gue lebih tepatnya, terkait isu ini, kayak gitu. Nah, untuk yang ini nih ada di iPhone 13 Pro Max, baterai awet, BH terjun bebas. Iya bener, gue ngerasa gitu karena baterai health gue juga turun lagi. Nanti kita akan bahas ke situ. Ya awet baterainya, 13 Pro tuh awet, tapi baterai health-nya lumayan. Terjun bebas. Nah, di sini ada yang bilang sama HP cepet panas tiap dicas. Gue sih ngerasa baterai lebih boros. Oke. Kayaknya kalau masalah boros tergantung device dan pemakaian masing-masing ya. Karena gue merasa awet dan aman-aman aja di 13 Pro. Lalu kalau yang bug WhatsApp, yaitu dari WhatsApp-nya harusnya nggak ada, makin smooth dan makin irit sih. Iya bener nih, ada yang bilang juga baterai boros. Jujur gue bukan nggak mau ngomentarin baterai boros karena gue nggak ngalamin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ngalamin baterai boros harusnya mah aman, karena gue di 13 Pro aman dan di XR gue juga aman kayak gitu. Di sini baterai health turun 2% setelah update, normal atau gimana ya? Normal. Namanya baterai health pasti akan turun. Jadi santai aja. Nah, di sini ada lagi sama aja bang, buat baterainya nggak boros, nggak awet, biasa aja. Oh, berarti aman-aman aja ya maksudnya ya. Baterai health gue turun akhirnya ke 99% dari di iPhone 13 Pro maksudnya. Oh, ya nggak apa-apa, wajar baterai health itu turun. Keterangan baterai jadi servis bang, padahal BH masih 87%. Nah, ini nih yang kayak gini-gini kayak biasanya baterai health suntikan nih kayak gitu. Di sini ada yang bilang tidak bang, nggak ada bang, aman stonsa, baterai health turun, aman, makin adem, penggunaan baterai jadi lebih awet, aman, lancar jaya di iPhone 11. Wah banyak banget, nggak bisa gue bacain satu-satu, tapi intinya kayaknya kebanyakannya masalah baterai boros sama beberapa keluhannya sih nggak ada ya. Baterai boros yang lebih banyak keluhannya ya, sama bug-bug beberapa fitur ya. Ya gue rasa sih kayaknya harusnya aman-aman aja teman-teman semua nih, karena gue nggak ngerasa keluhan yang seperti tadi kita bicarakan ya, mau keluhan baterai boros dan lainnya. Justru yang gue mau keluhin adalah baterai health gue terjun bebas kayak gitu. Itu yang gue mau keluhin. Gue nggak ngerti emang ini udah diatur sama Apple atau gimana ya, karena kan melihat bulan depan ini September, sekarang udah mau bulan Agustus ya. Ya gue anggap udah bulan Agustus lah, udah tanggal 31 Juli. Gue ngerasa kayak udah disetting gitu sama Apple. Tapi sebelum gue bahas baterai, gue akan bahas performance dulu. Kalau untuk performance, sampai sejauh ini sih aman banget ya, nggak ada kendala sampai sejauh ini dan bener-bener smooth, lancar aja. Gue mau ngedit foto, ngedit video, main game juga aman aja di sini. Jadi gue ngerasa kalau untuk performance aman-aman aja, sangat lancar. Instagram juga aman, TikTok juga aman, nggak ada kendala sama sekali di iPhone 13 Pro gue ini kayak gitu. Jadi ya untuk performance gue nyatakan aman. Oke, sekarang kita bahas storage. Nah, iPhone storage gue juga udah normal ya, general iPhone storage. Nah, loadingnya juga sudah aman dan ini gue menggunakan 128 GB. Lalu kita cek sistem datanya. Ya, sistem data di 11 GB-an dan ini normal banget ya. Sistem datanya sangat normal dan ini dinamis, berubah-berubah. Jadi nggak akan seterusnya besar terus, pasti akan turun. Tapi ini sangat normal. Kalau segini tuh masih normal. Kalaupun besar sampai 20 GB atau 17 GB ya nanti juga turun, karena tadi kayaknya gue cek 17 GB-an, sekarang udah 11 GB kayak gitu. Jadi ya namanya juga dinamis kalau untuk
iPhone storage. Tapi ya so far aman, nggak ada kendala. Ya selanjutnya gue bahas baterai. Nah ini ya baterai gue di sini posisi 65% dan ya memang awet. Gue ngerasa awet gitu ya. Bahkan kemarin gue seharian full lagi di luar, pakai video, pakai foto. Nih HP aman-aman banget, nggak panas juga di bagian belakangnya ya. Jadi aman. Tapi baterai health gue bisa jadi terjun bebas gitu. Ya udah kita cek aja langsung ke setting, lalu kita ke bagian baterai. Ya, di sini lu bisa lihat activity baterai gue. Terakhir charger tuh semalam jam 10 ya, hari Sabtu. Lu bisa baca sendiri di sini hari Sabtu jam 10-an lah ya, hampir jam 10. Terakhir chargernya atau last chargernya itu di 100% dan sampai sekarang masih di angka 65% ya, masih aman banget. Nah, tapi bukan itu yang menjadi poinnya bagi gue. Ini rese banget Apple nih, maksudnya apa ya? Oke, kita cek baterai health gua. Nah, ini gila, baterai health gua 3 hari menggunakan iOS 15.6 turun ke 96% dari 97%. Sekarang 1 minggu langsung ke 95%. Ini Apple maunya apa sih? Maunya gua ganti ke iPhone 14 berarti nanti ya. Tapi memang gue bukan mengkhawatirkan baterai health itu turun, karena memang baterai health itu pasti akan turun gitu ya kan. Cuman ini emang udah di setting Apple kali ya, akal-akalan Apple kayaknya nih. Bisa-bisanya gue 1 minggu turun 95%. Ya memang pasti turun sih baterai health, tapi kan ya gimana ya. Ya udahlah, kita nggak usah perdebatkan baterai health karena memang pasti akan turun gitu loh. Cepat atau lambat, kapanpun baterai health akan turun ya. Jadi ya udah, kita terima aja. Lagi pula ini kan menjadi indikator kita. Kalau misalkan sudah di bawah 80% baterai health itu, berarti baterainya sudah menunjukkan atau menginformasikan baterai tersebut harus diganti kayak gitu. Kecuali belum 80% di sini tapi udah ada tulisan service. Nah, itu baru yang aneh. Bisa jadi baterai lu baterai health suntikan. Ya udah kayak gitu, gue mau ngasih tahu itu kalau baterai health gue 95% saat ini. Tapi so far terlepas semua itu baterai health, ya gue akuin baterai di iPhone 13 Pro khususnya ini sangat irit dan cukup awet banget menurut gue. Jadi untuk performance baterai ya gue merasa aman-aman aja, nggak ada kendala. Karena gue berasa irit kok, bahkan sampai sekarang aja masih di angka 65%. Dan ini mungkin bisa jadi nanti malam lagi habisnya, jam 10-an malam lagi bisa jadi kayak gitu. Jadi gue rasa ya aman lah untuk baterai health ya, atau performance baterainya juga aman. Dan ya untuk bug-bug yang lain buat teman-teman yang sudah ngasih respon, thank you banget udah ngasih respon di Instagram gue. Tapi apabila kalian mengalami bug, coba kalian force restart aja iPhone-nya. Mungkin dari saran gue itu aja. Atau kalau perlu, bila perlu, kalian restore iPhone-nya menggunakan iTunes seperti cara di video ini kayak gitu ya. Jadi ya apabila benar-benar mengalami kendala, coba lakukan 2 hal tersebut. Oke? Ya, kita balik ke topik seberapa layak diupdate iOS 15.6 ini. Selama 1 minggu udah gue update, menurut gue layak-layak aja. Meskipun ada kendala seperti baterai health gue turun, tapi itu bukan menjadi kekhawatiran buat teman-teman semua untuk tidak update, karena memang itu udah disarankan sama Apple kalau kita update iOS. Dan kenapa memang disarankan? Karena memang biasanya kalau kalian nggak update iOS sebelumnya itu jadi banyak bug dan akan mengganggu kegiatan kalian. Memang itu maunya Apple, lu update iOS kayak gitu, biar security-nya aman, fitur-fitur lain juga jadi aman, performance-nya aman, baterainya aman kayak gitu. Jadi gua rasa buat teman-teman yang mau update silakan update, nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak mau, lebih memilih untuk tidak update, menahan dulu gitu ya, ya nggak masalah juga, hak kalian juga. Cuman gua juga pun di sini menyarankan update aja, karena memang itu akan berpengaruh tuh ke kegiatan kalian atau performance iPhone kalian atau penggunaan iPhone kalian, seperti itu. Yaudah, segitu aja mungkin video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.